Mari kita awali majelis kita dengan mengamalkan apa yang diamalkan ahli surga. Masya Allah. Ya, jadi kita masuk surga sebelum sampai surga. Maksudnya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah berikan nikmat-Nya yang begitu banyak kepada kita semua, sehingga di hari yang berkah dan mulia ini, di hari Rabu, hari rayanya Iqra. Nah, hari rayanya Iqra. Jadi kalau para ulama itu setiap hari, ya, hari biasa beliau itu ngaji, ya, dijadikan sebagai hari raya. Pakai minyak wangi dari pagi gitu ya, jadi udah nggak sabar nunggu di waktu ya. Masya Allah, abahan tadi udah pakai minyak wangi, abahan. Masya Allah, alhamdulillah ya. Kalau bisa yang di YouTube juga ya, itu pakai minyak wangi juga ya. Nah ini coba disebar lagi minyak wanginya ya. Ini Masya Allah, ini minyak wangi dari Arab ini, subhanallah, Masya Allah. Ini bukan tanah abang ya, bukan ya. Tanah suci ya. Jangan banyak-banyak, bagi-bagi. Alhamdulillah. Ini bahagia kita seperti hari raya, memuliakan hari ilmu ya. Jadi hari raya kita adalah salah satunya adalah hari raya ilmu. Maka Iqra menjadi hari raya kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya jadikan ilmu yang kita terima di malam-malam setiap Rabu ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Mustaqim untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Hari ini saya membersamai Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Ahmad Rashidin yang insya Allah akan membahas kitab masih Aqidatul Awam. Aqidatul Awam, hari ini kita mulai mengambil berkah dari penjelasannya Syekh Nawawi Bantani. Masya Allah, Syekh Nawawi Al-Bantani. Ya, tidak berpanjang kalam ya. Terima kasih kepada semua juga yang di YouTube yang sudah hadir. Ada yang dari Papua, Ustadz. Masya Allah, dari Papua. Apa kabar Pak C? Oh, begitu ya. Sorong Papua Barat ya. Masya Allah, dari Ciputat juga hadir. Pasuruan, Jatinangor, Masya Allah, Garut hadir ya. Kasih tahu yang lainnya semua ya. Kita alhamdulillah bisa dengan metode ini kita bisa ngaji antara yang offline dengan yang online, insya Allah dapat barokah semuanya ya. Tak berpanjang kalam, saya langsung serahkan kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Ahmad Rashidin. Kepada beliau, falyatafaddal mashkuran. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ala baitihi, thumma usan ila sayyidatuna Fatimah Az-Zahra binti Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, thumma usan ila Syekh Ahmad Marzuki Al-Maki, wa usan ila Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Bandani. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ustadz Nasrullah, para sahabat yang ada di Magnet Rezeki Center dan seluruh dunia yang bisa menyimak, mari kita awali majelis kita dengan mengamalkan apa yang diamalkan ahli surga. Masya Allah ya. Jadi kita masuk surga sebelum sampai surga. Maksudnya apa? Senyum.
Silahkan bibirnya ditarik 2 cm ke kanan, 2 cm ke kiri selama 7 detik. Bismillahirrahmanirrahim. Celing. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alhamdulillah. Karena ilmu hanya masuk kalau kita bahagia. Kalau yang punya masalah, tolong masalahnya tinggalin di tangga dulu ya. Nanti kalau masih ada pulangnya ambil lagi. Baik ya, kita langsung memasuki bait ke-6 ya. Kemarin sudah dibahas bait pertama, abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi da'ilmil ihsani. Saya bersyukur karena Ustadz Wahidin membahas basmalah dengan komprehensif ya. Bismillah itu menjadi tameng kita dari godaan setan, dari depan, dari kanan, dari kiri, dari belakang, dari depan. Itu penjelasannya Syekh Nawawi juga, alhamdulillah. Kemudian kita sudah ya, ternyata apa yang di-create oleh teman-teman dari Magnet Rezeki itu luar biasa. Saya dapat forward dari Ustadz Nas tentang fadilah sholawat itu ya. Siapa yang bersolawat 1 kali dibalas oleh Allah 10 Satu saja lebih baik dari seluruh amal kita. Itu tak iseng-iseng, tak jadiin namanya, bacaannya real ya. Real itu. Wah, di Instagram dan di Facebook saya ya ribuan yang lihat itu. Masya Allah, ya. Alhamdulillah. Padahal saya ngomong udah lama. Iya. Tapi barokahnya dibuat 1 menit itu orang yang lihat lagi. Ya. Ya. Terima kasih nih pada tim media. Terima kasih karena saya kemudian dapat bintang dari Facebook ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Masih ingat kan? Jadi 1 sholawat saja Allah membalas kepada kita. Kita sudah punya tabungan kebaikan lebih baik daripada amal kita sejak balik sampai Allah. Masya Allah. Baik ya, kita lanjutkan di bait yang nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wa ba'du, dan setelah ya, setelah apa? Alhamdulillah, sholawat kan gitu. Kemarin sudah kita bahas. Fa'lam, maka ketahuilah biwujubil ma'rifah ya, wajib kita mengenal ya, mengenal Allah. Jadi ibadah itu tidak syah menurut para ulama kalau kita tidak kenal yang kita ibadahi. Li'annal ma'rifata wajibatun, karena mengenal Allah hukumnya wajib ya, alal kulli mukallafin, bagi setiap orang mukallaf. Makanya kalau mengenalkan anaknya kepada Allah, yang kedua mengenalkan kepada Rasulullah. Masya Allah. Jadi itu kewajiban orang tua memperkenalkan Allah dan Rasul. Ya, di antaranya tadi ya, akidatul awam itu harusnya jadi dalam tanda kutip nyanyian anak mulai TK kan. Abda'u bismillahirrahmani wa birrahimi da'imil ihsani. Jangan anak kecil dinyanyiin lagunya Rihanna ya. Saya suka ngelihat tidak sengaja lagi nyari radio Islam, ketemu radio itu wek 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 wek. Oh, apa ini lagu wek wek? Apa itu ya? Kemudian wahdhar, dan hati-hatilah anit takliti fayakunu imanuka muhtalafan fi. Nah ini berikutnya ini. Dan hati-hatilah dengan taklid, karena keadaan imanmu akan menjadi diperselisihkan di dalamnya. Kenapa kita ngaji lagi padahal ini ilmu zaman SMP? Ustadz Nasrullah sekarang sudah lama melanglang buana, kemudian mengajarkan ilmu magnet rezeki. Kita kembalikan apa? Kalau kita ikut-ikutan dalam ilmu akidah itu menjadi syak gitu loh. Pokoknya dari kecil begini ya begini. Tugas kita itu kan belajar. TOEFL aja paling tinggi berapa katanya? Yang bahasa Inggris ada yang tahu? Skor TOEFL tertinggi, Mas? Hah? 1.700.000. 700 ya. TOEFL aja perlu ditingkatkan, macam-macam ya. Ya. Faqauluhu i'lam bi makna ya, a'rif fa qauli ta'ala la ta'lamunahumullahu ya'lamahum ya. Kenapa kita harus tahu? Karena Allah sendiri yang memerintahkan. Kalau tahlilan
Setelah itu kemudian kalau mengajak orang untuk la ilaha illallah gimana? Ya, afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi kalau kata Al-Imam Abdullah Al-Haddad, la ilaha illallah itu harus diilmui, bukan sekedar la ilaha illallah. Ya. Firman Allah Ta'ala, la ta'lamunahumullahu ya'lamhum, yang kamu tidak mengetahui sedangkan Allah mengetahui. Ya, jadi apa inti yang harus kita highlight sekarang? Tidak boleh iman itu ikut-ikutan, tidak boleh taklid istilahnya, apalagi bab akidah. Bab akidah ikut-ikutan ya nggak boleh, berarti harus diilmui. Ya. Falidzalika ya atba'ahun nadimu qaulahu biwujubil ma'rifah. Oleh karena itu Imam atau Syekh Ahmad Marzuki mengikutinya dengan kalimat biwujubil ma'rifah. Maksudnya apa? Agar kita itu ya benar-benar faham, bukan ikut-ikutan. Ya. Wa ba'du fa'lam biwujubil ma'rifah. Coba kita ulangi. Wa ba'du fa'lam biwujubil ma'rifah. Kita pakai syair. Wa ba'du fa'lam biwujubil ma'rifah. Ulangi lagi. Wa ba'du fa'lam biwujubil ma'rifah. Wa ba'du fa'lam biwujubil ma'rifah. Wah, udah siap aja ini ya santri ya. Ya, kita baca ini meskipun nggak paham tapi kita baca ya bil barokah. Qala berkata falyumi imam dalam makna yakin ta'addi ilasna ini. Dan jika kata alima dengan menggunakan makna yakin maka menjadi muta'addi dua maf'ul. Ya, ini Ustadz Ali ya. Nahwu sorob ya. Ini sudah pada paham? Apa sudah pada apal jurumiyah? Atau udah hafal alpiyah? Alpiyah nggak hafal? Masa nggak hafal? Kalau ditanya sudah hafal belum alpiyah? Sudah. Coba alpiyah gitu. Dan jika menggunakan, nah ini kita lewatin saja. Jadi wa innama abaron nadimu bi'lam ila akhir ini, sesungguhnya Syekh Ahmad Marzuki mengungkapkan kata i'lam sebagai peringatan bagi pendengar agar ucapan yang dikatakan harus dijaganya. Perhatikan ya. Jadi ngomong yang benar atau diem. Gimana bahasa Arabnya? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khair aw liyasmut. Ya. Jadi lebih baik diam daripada ngomong yang kita tidak tahu juntrungannya. Itu lebih selamat ya. Karena menjaganya adalah sumber dari kebaikan dan sebagai isyarat bahwa sesungguhnya pekerjaan mencari ilmu adalah pekerjaan yang mencari utama. Maka mencari ilmu itu ya, kalimat bid'ahnya tadi hari raya. Ya. Nah, kalau kita baca ini dijelaskan ya, kita sudah paham ya, para ulama itu beda pendapat ngomong bid'ah. Ada satu pihak mengatakan seluruh yang tidak ada di zaman Nabi bid'ah. Kalau yang kita ikuti atau saya ikuti ya, tidak semua yang tidak ada di zaman Nabi itu sebuah keburukan. Contoh, ada orang tawaf di lantai 2 di Masjidil Haram. Waktu zaman Nabi ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Sekarang ada. Iya. Berarti bid'ah itu. Iya. Apalagi yang lantai 3 itu. Lantai 3. Lebih bid'ah lagi. Ya, lebih bid'ah lagi. Lontar jumroh zaman Nabi ada lantai 1, lantai 2, lantai 3? Nggak ada. Sampai lantai 5 itu ya. Di Mina zaman Nabi belum ada apartemen. Iya. Sekarang orang sana kalau mabit di apartemen. Ya, makanya nggak apa-apa ada yang mengatakan semua yang tidak ada di zaman Nabi bid'ah, nggak apa-apa. Tapi kita banyak ulama-ulama yang mengatakan bid'ah itu hukumnya 5, bisa wajib, bisa sunnah, bisa mubah, bisa makruh, bisa haram. Magnet rezeki bid'ah atau bukan? Oh, bukan, ada dalilnya. Ya, ya. Bid'ah hasanah, karena istilah magnet rezeki tidak ada di zaman Nabi. Tidak semua yang tidak ada di zaman Nabi semuanya bid'ah dalam konotatif
ya menyebabkan masuk neraka kan gitu. Ya. Kan repot kalau kenapa kamu masuk neraka? Saya ikut Rezeki. komunitas magnet rezeki gitu kan. Emang apa yang dibaca? La ilaha illallah. Masa baca la ilaha illallah masuk neraka kan gitu. Malaikatnya juga bingung. Kok bisa masuk? Ya. Ya. Mohon maaf skenanya tadi belum sempurna ya. Walam yakul ya ifham li annal amro bil fahmi yasta'di kar akidah itu bukan ifham tapi iklam. Ini yang gini-gini aja dibahas. Ini kalau mau jadi santri ya begitu, satu kata aja kadang-kadang ya bisa 4 kali pertemuan. Kita kan nggak begitu, yang penting akar-akarnya kita paham ya. Jadi Syekh Ahmad Mahjuruki mengajak kita untuk iklam ya, bukan ifham. Berarti di sini ada beda pemahaman ya, antara paham dengan berilmu di situ ya. Kenapa? Karena ya, beliau tidak mengatakan ifham fahamilah, karena perintah dengan kata faham menarik akan kalam terdahulu yang telah dipahami. Jadi memahami itu hanya ada kata-kata duluan kemudian kita paham ya, dan itu tidak dapat ditemukan di sini. Walam yakul adri ya, tidak juga mengatakan adri ya, li'anal amru bidariyati yaqdoti ila akhirih. Beliau tidak mengatakan juga adri mengerti ya, karena perintah dengan kata diroyah menghendaki akan hasilnya ilmu dengan cara pelan-pelan. Perhatikan ya, kalau ifham itu hanya paham nggak tadi Ustadz ngomong gitu doang. Ya. Ya. Fahimtum, ya. Fahimna. Paham gitu Ya. kan? Ya. Ya. Nah, juga nggak adri. Adri itu hanya apa? Ini sesuatu yang harus segera paham. Ya. Kalau ngomong adri berarti pahamnya bisa tahun depan, bisa sebelum mati. Yang namanya kalimat akidah itu kita harus tahu, karena kita sholat 5 waktu, maka sebelum sholat kita harus tahu siapa yang kita sembah. Ya. Seperti itu kira-kira. Dan diroyah adalah ilmu yang dihasilkan setelah melakukan tafakur. Dalam akidah kita tidak membutuhkan tafakur karena sudah ada. Walam yakul ikro, dan beliau tidak mengatakan ikro bacalah. Li'annal amru bil kiroati yaktadi tahsilul alfadhi. Karena perintah dengan kata ikro atau kiroah menghendaki akan hasilnya hanya lafaz. Ya. Walam yakul ihfad, dan beliau juga tidak mengatakan ihfad, hafalkanlah ya. Li'anal fido saunu syai'i ani ya, halaman berikutnya ya, tolong yang operatornya. Karena ya, jadi bisa dipahami ya, kalimat belajar akidah itu ya perintahnya i'lam, bukan ifham, bukan ikro, bukan ihfad ya. Bukan. Karena kalau hafalkan ya hafal doang. Hafal doang. Ya. Coba hafalkan 20 sifat ya, cuma hafal. Ini harusnya diilmui, bukan difahami juga ya, sama kayak sholawat magnet rezeki, hafal dari kecil karena nggak dijelaskannya nggak. La ilah ya dibacain, begitu dijelaskan celing keajaiban karena paham. Iya, karena ada ilmu. Ada ilmu. Masya Allah. Kalau kita baca wirid-wirid, salah satunya yang diajarkan oleh ya guru mulia yang baru pulang, Habib Umar bin Hafidz ya. Dianjurkan membaca tadi sholawat magnet rezeki berapa kali? 100 kali. 100 kali sebelum adzan subuh. Ya, salah satunya begitu ya. Kalau belum ada penjelasan aja, rata-rata orang menjadi yakin, apalagi dijelaskan. Gitu. Masya Allah ya. Walam yakul isma, beliau juga tidak memilih kata isma li'anal amri bisam'i yakdo tahsilal labdi fakot, dan beliau tidak berkata dengarkan, karena perintah dengan kata sami mengendaki hanya dengerin. Dengerin ya, saya mau ngomong, beda kalau ya, i'lam, ketahuilah. Wal maqsudu huna tahsilul ma'ani ala wajhil jazmi bisur'ati. Padahal yang dimaksud di sini adalah menghasilkan maknanya atas jalan pasti dengan cepat.
Masya Allah. Oh, ternyata Imam Nawawi sudah canggih ya. Sekarang kan cara cepat baca kitab kuning. Oh. Cara cepat dapat rumah 1 miliar. Iya kan? Ya, ada di PT sebelah itu ada saya sudah. Ustadz mau punya rumah 1 miliar enggak? Enggak mau. Kenapa? Saya maunya 4 miliar. Ya, saya pernah ketemu ownernya langsung, ketemu umroh itu. Ustadz kelihatannya perlu dikasih yang rumah 1 miliar. Mohon maaf, rumah 1 miliar sudah lewat. Saya pengennya 4 miliar. Ya, saya mendoakan ya mereka-mereka yang rajin mencari rumah 1 miliar, mencari pajero apapun atau mengerjakan, yakni mengerjakan akan kewajiban ma'rifah. Jadi seperti bismillah. Kemarin sudah dijelaskan ya. Gara-gara bis itu kita menjadi terhubung dengan asma Allah ya, dan seterusnya. Sinyalnya nampaknya ya, sinyal ya. Pakai ini aja, pakai apa? Tethering. Jangan pakai wifi ya. Wa qauluhu min wajibin, dan ucapan beliau Syekh Ahmad Marzuki, min wajibin, dari wajibin menjadi bayan atau penjelas ya. Lil isrina wa qauluhu isrin, bagi kata isruna dan ucapan beliau isruna menjadi maf'ul bih lafat i'lam. Ini yang belajar nahwu ya. Wah, ini dijelasin satu persatu, ini satu huruf. Iya. Wa ba'du fa'lam bi wujubinya apa gitu disebutkan di sini. Karena kan beliau lagi mengajarkan kita ilmu, bukan sekedar paham. Sebagaimana bismillah. Kemarin Ustadz Wahidin sudah jelasin ya, ba-nya apa, sinnya apa, mimnya apa, dan seterusnya. Ini mudah-mudahan nyangkut ini ya, Masya Allah. Ya pelan-pelan lah ya, pelan-pelan. Minimal tabarukan pernah mendengar kata gitu. Nanti karena kita belajar ilmu keajaiban, nanti pas ditanya orang itu insya Allah paham. Keluar ya gitu ya. Begitu ke Fefet, kamu ngaji malam Jumat di Ikram apa? Kira-kira gini ya. Ternyata untuk belajar ma'rifat itu dipilih kata oleh pengarang kitab itu i'lam. Ya Allah. Harus punya ilmu, bukan sekedar paham, bukan sekedar ngapalin, bukan sekedar membaca gitu ya. Ya karena ini yang berat dari ngaji kita itu kan indahnya ngaji kitab gitu ya. Maka kita harus menyesuaikan resonansi ini ya. Meskipun kitabnya sudah kita turunin lagi, kitab yang sudah ada terjemahannya ya buat saya. Biar daripada saya mikir pusing-pusing, kemudian saya menjelaskan nggak paham kan berat ya. Mending kita sama-sama yang ketemu. Mungkin teman-teman juga kemarin juga kan ada Habib Umar ya. Habib Umar bin Hafiz itu kan talaki kitab itu ya. Pada ngikutin nggak nih? Ya, semalam sampai jam berapa saya tungguin gitu kan. Kok ya Habib Umarnya belum ngomong-ngomong, saya ketiduran ya. Masih Habib lokal dulu ya. Iya, Habib lokal ya. Waduh, ketiduran. Pas yang subuh baru ya. Dan itu tadi pagi itu belajar izromaita ya. Wama romaita iz romaita walakin Allah roma. Itu dijelasin satu persatu, Masya Allah ya. Ya itu yang membedakan, mohon maaf, ustadz biasa dengan ulama. Allah. Ya. Saya cerita sedikit, saya punya mobil, ketemu guru saya, dipegang, Bismillahirrahmanirrahim, selamat. Beliau ngomong begitu doang. Setelah saya ulur-ulur, kenapa saya kecelakaan selamat? Karena fadilahnya itu. Saya habis beli mobil, ketemu guru saya, naik di dashboard, terus ngomong Bismillah, selamat ya. Gitu doang. Saya nggak tahu rahasianya. 3 tahun kemudian saya kecelakaan, guling-guling, mobilnya ringsek, saya selamat. Oh ini bedanya Bismillahnya orang yang i'lam sama hanya Bismillahnya ikro. Ya kan? Masya Allah. Ya hanya ikro dan i'lam. Di balik ba ada apa, di alif sim ada apa gitu kan. Jadi beliau tuh bukan cuma sendiri di mobil itu, satu keluarga dan semuanya selamat. Itu jatuh berapa meter Ustaz ya? Mungkin ada sekitar 12 meter ya. 12 meter dari tol itu ya. Tapi Masya itu Allah. Maunya Allah, enggak menurut itu gara-gara saya enggak bisa gitu. Atas izin Allah. Walakinnallaha roma. Gitu kan, saya dulu sanksi juga kalau ngaji sama ulama itu ngajinya pelit banget gitu loh, maksudnya kan kita kalau ngaji kan kalau bisa 10 halaman sekali ketemu gitu ya. Ini satu, kalau mungkin ingat di Mihrab Kolbu dulu ada Ustadz Ahmad Sanusi ya,
Saya kalau datang ke beliau ngaji tafsir itu Bismillahirrahmanirrahim, mana udah jauh-jauh ke rumahnya di Cimanggis itu doang, habis itu pulang. Padahal kitabnya tebel gitu kan, otak kita nih kapan selesainya gitu. Ini kemarin juga waktu ngaji sama Ustaz Wahidin gitu kan, kitab apa? Syifa'us Saqim. Setengah jam menjelaskan keutamaan penulis. Setengah jam berikutnya bismillah. Bismillah. Dadang ada Sahihul Kabir nih, ya. Ustaz Ali. Beliau sempat jadi tetangganya Muammar Gaddafi, ya. Iya kan? Sempat bertetangga kan? Beberapa blok dari apartemennya beliau. Kita lanjutkan, wa hakikatul ma'rifati, dan hakikatnya ma'rifat. Nah, ini sekarang sudah ngomong. Dari tadi berulang kali ngomong ma'rifat. Ma'rifat itu apa? Hiyal jasmul muwafiqu lil haqqi an dalilin. Yang namanya ma'rifat adalah kepastian sesuai dengan yang hak yang timbul dari dalil. Jadi kalau ngomong ma'rifatullah adalah sesuatu yang hak dan berdalil. Ada dasarnya. Ada dasarnya, bukan karangan manusia, bukan hasil kontemplasi atau habis kungkum kalau orang Jawa itu ya, ngerendam di air gitu ya, tahu-tahu keluar dari air dapat wahyu ke Prabon gitu ya, diangkat jadi nabi. Jadi bedanya ma'rifah dengan taklid ini ya Ustaz ya? Ya. Okay. Kemudian wa amma taklidu, dan yang namanya taklid fahuwa i'tiqadu madmun. Adapun taklid adalah meyakini kandungan dengan pendapat orang lain. Ya, kemudian qaulil ghairi wa fi'lihi wa takrihi min ghairi ma'rifatin dalil, ya. Tindakan dan ketetapannya tanpa ia mengetahui dalilnya. Dalam ilmu fikih begitu juga ada, ya, kita itu taklid aja, sesuatu yang kita tidak bisa pelajari ya taklid, tapi taklidnya nggak boleh taklid buta. Apa taklid buta? Yang benar pokoknya guru saya, itu taklid buta. Guru orang lain nggak ada yang benar. Yang benar ulama saya, yang benar madhab saya, itu taklid buta. Kalau seandainya kita tidak bisa menjangkau dalil, ya kita bertaklid. Tapi kan kita sekarang medianya sudah bisa belajar. Tadi meskipun tadi ya kitabnya tebel ya, setengah jam keutamaan pengarang, habis itu bismillah, ya begitu ya. Maka kita perlu melakukan transformasi di digitalisasi zaman sekarang ini, itu bagaimana ngajinya tetap kitab kuning tetapi deliverynya zaman now, itu yang perlu kita lakukan ya. Dan kita harus banyak belajar dari Syekh Ali Murtado ini ya enggak? Jadi ma'rifat itu mengetahui dengan hak yang berdasarkan dalil. Lawannya ma'rifat namanya taklid. Ya. Kita kenapa ngaji ini? Biar tidak dalam kuadran taklid terus-menerus. Kita pindah dari taklid kepada ma'rifat. Wa kharaja bidzalika talamidu, dan bukan termasuk taklid bagi siapa? Atalamidu, orang-orang yang belajar, para murid, ba'da ayyursidahumul asyaikhu lil adilah. Jadi kita mulai belajar itu sudah masuk tangga makrifat, karena sudah mulai membaca dalil-dalil dari akidah itu. Kalau belum belajar masih taklid. Begitu kita mulai melihat satu persatu dalil-dalil akidah itu, kita sudah keluar dari zona atau kuadran apa? Taklid kepada makrifat. Jadi salah satu cara kita untuk keluar dari taklid adalah mengetahui dalilnya. Kemudian, fahum arifuna, dan orang-orang yang sudah mulai belajar sudah boleh digolongkan menjadi orang yang mengenal Allah. Ya, fahum arifuna la muqalliduna wahtilab, dan bukan orang-orang yang taklid lagi. Amin ya. Kita pelan-pelan bukan hanya taklid tapi belajar. Ya. Wahtilafu fi man falada fil ilmil aqaidu ala sitata aqban. Ya, kalau kita mau lanjutkan ya
diperdebatkan pada orang yang taklid dalam ilmu akidah itu atas 6 pendapat. Jadi kita sekedar tahu aja, ya, yang penting kita itu jangan menjadi orang yang taklid, apalagi taklid buta. Kalau kita menjadi orang yang taklid, resikonya kita masuk wilayah yang diperselisihkan. Ya, maka beribadah itu paling aman keluar dari hilaf. Keluar dari hilaf itu apa? Jadi orang yang makrifat, yang terus pokoknya saya ikut ustadz aja. Pokoknya kata ustadz itu. Nah, itu bisa timbul karena dia malas belajar. Ya, kalau belajar kan pusing. Ustadznya beda, pusing dia. Pusing. Ya. Begitu ketemu kata dia omongnya begini, kata dia. Ya itu yang selama ini kan kita kebingungan di kalangan umat itu karena satu ustadz ngomong A, ustadz satu ngomong B, ustadz satu ngomong C. Kemudian kita ngikut yang mana? Itu taklid namanya. Nah sekarang dengan ngaji ini kita berusaha keluar dari situ. Sehingga akhirnya mau Ustadz A ngomong begitu, mau Ustadz B ngomong begitu, mau Ustadz ngomong C begitu, hati tetap tenang. Karena kita sudah ma'rifah. Makanya tadi saya mengambil contoh, ya paling gampang itu keluar dari hilaf karena kita tahu ilmunya. Satu aliran pemikiran pokoknya kalau tidak ada di zaman Nabi bid'ah. Oke, kita hormati yang berpendapat begini. Kalau kata Imam Syafi'i dan para pengikutnya, tidak semua yang ada di zaman Nabi, tidak ada di zaman Nabi itu bid'ah. Bid'ah itu hukumnya seperti hukum syariat, ada bid'ah wajib, bid'ah sunnah, bid'ah mubah, makruh haram. Bid'ah wajib apa? Mencetak Al-Quran, itu wajib. Kalau Al-Quran masih di pohon korma, di itu gimana? Kan makanya gitu. Itu contoh. Begitu ada orang ngomong, kamu masa hari Rabu malam Kamis kamu jadikan lebaran, itu bid'ah. Nggak apa-apa. Bid'ah dalam artian sesuatu yang baik kan gitu. Alhamdulillah. Ya. Jadi kita tidak usah mendengarkan percecokan atau hilaf mengenai orang taklid itu begini. Kita sudah mencukupkan bahwa kalau kita ingin keluar dari hilaf, maka kita menjadi ma'rifat. Ma'rifat itu belajar dalil-dalilnya. Kemudian dalilnya berbeda dengan yang diambil oleh beliau-beliau, ya itu. Saya tutup ya mencontohkan sebuah amaliyah orang kalau umroh. Ya ini contoh. Orang kalau umroh ada yang berulang kali tawaf sa'i, ada yang sekali. Ini contoh ya. Jadi sekali ke Mekah, misalkan rombongan bulan apa berangkat ini rombongan? Oktober insya Allah. Ya, tanggal 20. Tanggal 20 Oktober. Ya. Begitu sampai ke Mekah, umroh sekali. Ada yang cuma sekali-kalinya. Karena Nabi Muhammad tidak pernah umroh berulang kali. Dalilnya amalan Nabi tidak pernah berulang kali. Tapi ada yang pokoknya selagi kuat sehari sekali umroh boleh. Pagi umroh, siang umroh, siang umroh. Karena dalilnya ngambil dari sisi berbeda. Jadi kalau yang sekali saja itu amal Nabi, kalau yang ini dari Quran. Kalau orang naik dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah, dari tempat minum Zam-Zam ke Bukit Sofa, apa yang dibaca? Yang bisa bacaannya ini umroh gratis. Ya. Umroh gratis ya, tiketnya beli sendiri, tawaf sa'i nanti kan, yang umroh kan gratis ya, tawaf sa'i kan bimbingan gratis. Nggak ada umroh bayar itu. Nggak ada. Umroh tuh gratis, cuma kesananya gitu, kan ya, mana mungkin saya bimbing juga terus beliin tiket kan nanti jadi fitnah. Iya. Ngomong itu meskipun lucu nggak boleh bohong, karena sekali bohong tetap bohong. Iya. Lucu yang bohong itu dilaknat oleh Allah, kan saya benar. Kalau bisa jawab umroh gratis, tawaf sa'i gratis. Nggak ada setelah tawaf sa'i terus ustadznya mana bayar nggak ada. Yang minta duit itu travelnya karena beliin tiket gitu kan. Bacaannya begini, ini biar kita keluar dari taklid, tapi kita tahu dalilnya kenapa sebagian besar orang Indonesia umrohnya berulang kali. Karena dalilnya bukan hadis lagi, tapi Quran. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah, faman hajjal baita awi tamara fala junaha alaihi ayyatawafa
bihima wa man tatawwa'a khairan. Ingat, inna sofa sesungguhnya sofa wal marwa, inna sofa wal marwa sesungguhnya sofa dan marwa adalah sebagian dari syiar-syiar Allah. Sesuatu tempat kalau kita datang ke situ ingat Allah. Di sofa ingat dinar atau ingat Allah? Ingat Allah. Oh, kalau sampai di situ ingat itu pahala, itu harus diruyah. Oh, udah sampai sofa aja masih ngomong berapa gram ya gitu kan. Harus sudah ingat Allah. Sampai Rabbil fir warham wa'fu ya. Ingat dinar atau ingat Allah? Baru nanti selesai tawaf, doa, nah itu baru ingat lagi. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, mampukan saya punya yang gambar pintu Ka'bah gitu ya. Itu nanti, jangan lagi tawaf sa'i. Waktu tawaf ingat Allah, di multazam ingat dinar enggak apa-apa. Di multazam itu hadirkan ya Allah gitu ya. Apalagi antara rukun Yamani sampai Hajar Aswad itu waktunya Rabbana atina fid dunya hasanah gitu ya. Ya Allah mampukan saya beli kapling di desa wisata mana rezeki gitu boleh. Ini saya ngajarin. Saya waktu pembimbing umroh ranking 1. Jadi saya berani kalau bab doa-doa di sana ya. Alhamdulillah. Kita kembali ke sini ya. Ini waman tatawwa tadi. Waman tatawwa. Kalau orang datang ke situ untuk haji maupun awi tamaro ya apa? Maka dia tawaf maupun sa'i. Ya. Waman tatawwa khairan. Yang wajib dikerjakan, tapi kalau mau tatawwu kebaikan. Jadi kalau umroh sekali wajib, tapi umroh berkali-kali masuk kalimat waman tatawwa khairan. Itu penjelasan waktu saya ngaji tafsir itu. Kira-kira begitu. Jadi hari ini kita diingatkan dengan kata i'lam. Berbeda dengan ihfad, berbeda dengan iqra, berbeda dengan ifham. Kita tidak boleh hanya sekedar membaca, tidak boleh hanya sekedar menghafalkan, tidak boleh hanya memahami. Kita harus mengilmui. Ilmu itu pada sampai tataran hakul yakin. Kan ada ainul yakin, ya? Ilmul yakin. Ilmul yakin. Nah, dikatakan ilmu itu kalau sudah sampai hakul yakin. Kita harus keluar dari kebiasaan ikut-ikutan kepada memang kita mengetahui ilmu, wabil khusus ilmu akidah itu. Mungkin itu ya. Alhamdulillah ya. Jadi kita sudah sama-sama mempelajari, membaca ya beberapa kalimat dari kitab Aqidatul Awam dan syarahnya tadi dijelaskan oleh Imam Nawawi Al-Bantani, dan pada intinya adalah kita insya Allah selesai dari pengajian ini keluar dari zona taklid ya. Yang sekarang ini kadang gitu kan ada yang nanya, bolak-balik ditanyain terus persoalan sampai kemarin ketemu Habib Umar, itu lagi yang ditanyain. Apa yang ditanyain kemarin? Musik lagi ya kan? Karena beda-beda ya. A bilang haram, B bilang boleh. Akhirnya nanya ke Ustadz Umar. Nanti ya kalau nggak punya pendirian nih, kemarin kan udah nanya ke Habib Umar, sekarang mau nanya ke yang lain, bingung terus. Kenapa? Karena nggak pakai dalil. Maka kita belajar itu salah satunya untuk menghilangkan syubhat kita. Jadi syubhatnya hilang, ya ilmunya ada, sehingga akhirnya ya hati kita tenang. Oh, untuk bab ini saya talaki kitab di sini, nggak berhenti sampai di sini. Setelah ini kalau bisa ya pelan-pelan baca sendiri. Ya, kan ada artinya itu ya. Nanti kita kasih ya PDF-nya. Ya, jadi nanti PDF-nya kita kopikan. Ini tolong dibuatkan WhatsApp group, ya. WhatsApp group peserta Ikrom. Ya, sudah ada. Oh, sudah ada. Kok saya nggak masuk? Saya ditinggal ini ya. Ya, jadi nanti di situ ini para pecinta Ikrom itu. Nah, nanti PDF-nya kita kasih di sana. Nanti baca pelan-pelan sendiri. Oh, kemarin ini yang disebut sama. Kalau bisa sebelum Ustadz Rosyidin jelasin, udah baca duluan. Ya. Nah, jadi pas ini kapan nih yang kemarin saya baca ini dijelasin di majelis ya. Nah, demikian ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala rahmati kita semuanya ya.
Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat-sahabat Filah Best Learning Center yang kami cintai, sahabat-sahabat Magnet Rezeki, setelah Anda menyimak video ini, marilah senantiasa kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melepas perisai-perisai rezeki kita. Rabbi ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya Rabb, ampunilah kami, terimalah taubat kami, sesungguhnya Engkau Maha Penerima taubat dan Engkau Maha Penyayang. Dan mari senantiasa kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.